Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita, pelanjutan pertemuan yang kemarin tentang pencocokan data. Kemarin kan kita sudah bahas bahwa ini kan tentang yang bentuk linear seperti ini. Ingat ya, kalau yang modelnya seperti ini, saya tekankan lebih ketika ada fungsi seperti ini, y sama dengan a ditambah bx, ya kan? Sehingga kalau yang modelnya seperti ini, slope-nya itu ada di B ini. Slope-nya itu yang B ya. Karena dia memiliki gradien. Ini ada gradien X. Dan intercept-nya itu adalah A. Ini kan tergantung kan, karena ada beberapa buku yang saya gunakan. Ada beberapa buku yang saya gunakan, karena buku ini, dia menuliskan seperti ini, kita harus ngikutin orang si penulisnya. A tambah BX. Tapi, misalkan kalian memilih buku yang lain dan penyajiannya itu adalah penyajiannya itu seperti ini. Y sama dengan AX tambah B. Ya, itu sebenarnya sama saja. Kalau misalnya AX tambah B, berarti A-nya itu adalah slope-nya. Karena memiliki gradien lah, kalau misalnya AX tambah B. Dan B itu intercept-nya. Tapi untuk kasus-kasus yang sekarang yang ini ya, yang kita kita pelajari ini, karena ini berhubung pakai bukunya orang, ya kan, ini kan buku, ini sebenarnya bukunya Capra, itu buku bahasa Inggris tapi diterjemahkan, jadi A tambah BX ini kita sudah pelajari kemarin ya. Kita lanjut ke sini ke pembuktian. Kita masuk ke sini ke linear berikutnya. Namanya matematisnya, saya perkenalkan dulu matematisnya. Kalau ini malah kita buat ini kan. Ini maksudku saya tadi. Ini kan, yang di sini malah AX tambah B. Kalau kalian bertemu dengan hal-hal yang seperti ini, saya sengaja perkenalkan sih yang tadi A tambah BX, sedangkan ini X tambah B. Tapi sebenarnya ini sama saja. Kalau seperti ini berarti A-nya ini, A ini ya. A-nya ini bisa perbesar kan. Ini ya. Kalau seperti ini, besarkan seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, berarti A-nya ini adalah slope-nya, karena ini membuat gradien kan, ada gradien. Dan ini adalah intercept-nya. Sama, kita gunakan last square seperti kemarin, ya kan? Last square seperti kemarin, di sini ada chi-square-nya sama dengan 1/2 sigma dari nilai terukurnya dikurangi dengan Y estimasi kan. Y topi ini dibaca Y estimasi dibagi dengan simpangan bakunya SYI. Kemudian ini dipangkatkan 2. Lalu kita substitusi sama kayak kemarin. Ini fungsinya ini kita substitusi ke Y estimasinya. Y estimasi. Jadinya seperti ini kan. Min 1/2 sigma dalam kurung kan. YI minus kan. Kita substitusi ini AXI tambah B bagi dengan SYI-nya, simpangan baku, kemudian dipangkatkan 2. Sama, kita tetap minimalisasi. Minimalisasikan itu berarti kita mencari nilai maksimum ya. Nilai maksimum itu ketika diturunkan itu sama dengan 0. Nah, kita turunkan ini. Prosedurnya sama ya dengan yang kemarin. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Sama. Hingga dari sini kan, kita turunkan. Kita peroleh ini. Setelah kita turunkan, 1/2 ini tulis ulang ya. Tulis ulang jadinya seperti ini. Ya kan?
Ya. Kan turunannya tadi. Sehingga ini kan, kalau minus ini dikali dengan ini kan, minus ini dikali dengan AXI jadinya minus AXI plus SYI. SYI-nya ini sudah milik satu-satu nanti. Nanti semua kan, nah, kan kalau kita rubah ke bentuk umumnya kan jadinya seperti ini yang ini. Nah, XI SYI dikurangi dengan B SYI. Sama kan, ini sebenarnya sama saja dengan di sini. Yang bagian sini. Setelah itu kita turunkan, bagian sini kita turunkan. Kita turunkan, kan seperti ini ya. Gambaran saja. Misalnya ada fungsinya seperti ini. X tambah 2, ya kan? Kemudian dipangkatkan 2. Misalnya seperti ini ya. X tambah 2 dipangkatkan 2. Coba cari turunannya ini. Cari turunannya sederhana saja. Sama dengan, ya kan? 2 ini kan di depan kan? 2, ya kan? Ini tulis ulang lah. Tulis ulang kali ini. Tulis ulang. Ya, ini kurang 1. Ya, terus turunan dari X itu berapa? Turunan dari X-nya adalah 1. Ini maksudnya dikali 1. Hasilnya adalah ini 2 kali 1, 2. Ya, hasilnya seperti ini jadinya. Ini pangkatnya ini tinggal pangkat 1. Hasilnya seperti ini turunannya. Beda jika seperti ini. Kalau misalnya seperti ini. Misalnya ini dipangkatkan 2 lagi. Dipangkatkan 2 ya. Berarti ini sama, 2-nya ke sini, ya kan? Ke sini dah. 2 yang pangkatnya ke sini, 2 dalam kurung ini kita tulis ulang dulu. Jadi kan X kuadrat tambah 2, ya kan? Sama. N kurang 1 dah, 2 kurang 1. Lalu turunan dari X kuadrat ini apa? Adalah 2X. Jadi hasilnya ini adalah 4X, ya kan? 4X. Nah, ini jadi 1. Tinggal dikali saja kalau misalnya kalian butuh pengalinya ke dalam kan. Berarti jadi 4X pangkat 3 ditambah dengan 8X. Ya, kan pangkat 1 kan biasanya tidak ditulisnya. Nah, tidak perlu kita tulis. Ya. Nah, jadi kasus yang di sini tadi sama dengan di sini. Nah, karena kita mau turunkan kan ini ya. Yang pertama itu kita turunkan terhadap A-nya dulu. Kita turunkan terhadap A-nya sehingga yang berpengaruh di A itu adalah ini ya, yang ini. Ya, ini saja kan. Nah, sehingga begini caranya. Di sini karena di sini 2 dan min 1/2, jadi 2 ini pindah ke depan. 2 kali min 1/2 kan min 1. Di sini ada min 1, makanya tulis min saja. Min dalam kurung. Di yang bagian sini tulis ulang kan? 2 kurang 1 di sini jadi 1, ya kan? Dan turunan terhadap A-nya. A-nya kan berarti ini kan? Yang lainnya ini karena tidak memuat A sehingga 0. Jadi 0 dikurangi dengan turunan dari A kan 1. 1 kali XI berarti XI per SYI-nya, ya kan? Nah, dikurang B SYI. Sehingga dari sini, ya kan? Sehingga dari sini, yang lainnya itu bernilai 0, berarti 0 dikurangi XI per SYI dikurangi 0, hasilnya ini. Minus XYI, SYI kan? Karena 0 kan ya tidak usah kita hapus saja. SYI. Lalu ini kita substitusi ke sini kan, substitusi perkalian ya kan terhadap pengurangan ini. Nah, kita kali masuk ke sini sehingga kita peroleh persamaan yang di sini, yang bentuk yang ini ya. Berarti XYI dibagi dengan SYI kuadrat ya kan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, dikurangi AXI ya, tapi jangan lupa ya, karena ini minus yang ini dan minus yang ini, jadi hilang kan, karena minus kali minus kan positif, jadi hilang. Ya kita peroleh ini, kita peroleh bentuk ini, kita kalikan. Nah, dari sini tinggal kita kelompokkan saja, kita kelompokkan berdasarkan ordernya.
orde 2, ya kan, yang pangkat 2, pangkat 1, ya kan, dan yang ada X dan, ya kan, pangkat 2 dan pangkat 1. Lalu yang bagian sini, dia pindah ruas ke kanan. Ya kan, sigmanya kali masuk dulu, sigmanya semuanya dikali masuk, ya kan, semuanya kali masuk, kemudian yang bagian sininya ini pindah ke sini kan, pindah ke sini, ya jadinya seperti ini. Sudah kan, bagian sini sudah. Sehingga kita peroleh persamaan pertama itu seperti ini. Ini nanti hanya sekedar gambaran, ya, gambaran. Kita tidak sampai ke sini. Ini karena terlalu matematis sekali ini, mudah seperti ini. Tapi setidaknya kalian punya gambaran bahwa ya, pembuktiannya itu seperti ini. Kalian kan mahasiswa lagi, jangan sampai kalian terjun ke sekolah nanti siswanya kalian bertanya ini kenapa bisa begini? Jangan jawab ya dari sana ya, tidak. Memang kita sebagai seorang saintis itu harus perlu membuktikan semuanya. Nah, kita sudah dapat persamaan satu, kita lanjut ya. Persamaan satu kita peroleh. Kemudian ini kan tadi ini kan yang ini kita turunkan terhadap A-nya, ya kan? Kemudian yang selanjutnya yang turunkan terhadap A ini A yang ini ya. Selanjutnya kita turunkan terhadap B-nya. Turunkan terhadap B-nya. Yang di sini kan, makanya di sini ada ini. Untuk bagian sini ini diturunkan terhadap B-nya. Prosedurnya tetap sama, ya kan? Terus ulang dulu, kita substitusi nilai Y estimasinya ke sini, ya kan? Kemudian ini masuk dulu semua, distribusi kan, distribusi perkalian dengan pengalinya adalah -1, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kita turunkan lagi 2 dengan 1/2-nya jadi -1. Ini juga sama, tulis ulang semua, lalu pangkat di sini. Pangkat di sini sebenarnya di sini ada pangkat ini. Sama kayak tadi, di sini 2 kurang 1. Ya, tapi biasanya kan 2 kurang 1 kan, pangkat 1 kan tidak biasa ditulis ya, tidak perlu. Lalu turunan dari yang lainnya 0, yang berpengaruh di sini adalah B-nya saja, berarti ini kan, turunan dari B ini adalah kan 1. Kayak ini, turunan dari X itu kan 1 kan, kalau turunan dari 2X itu 2, turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Tapi di sini kasusnya kita turunkan B-nya, terhadap dB-nya kan, nah, terhadap ini, karena ini turunan parsial ya. Kenapa turunan parsial? Karena banyak variabel lain ini di dalam sini. Tapi walaupun ini kita akan keluarkan ya B-nya juga, kita x-nya jadi 0 paling. Tapi beda kalau bentuknya perkalian. Nanti ada perkalian sebentar. Sini ya, bagian sini turunan dari sini kan jadi -1. Minus dengan minus ini kan hilang, minus ini dikali lagi ke dalam sehingga jadinya itu y per s y kuadrat, ya kan? Ini kan jadi minus kan, y kuadrat, ini lagi sama. Setelah kita dapat sini, sama prosedurnya. Nah, lalu kita kelompokkan lagi, kita dapat ini. Kita kelompokkan ini. A-nya ke depan kan, A-nya ini sigmanya masuk dulu semua. Setelah sigmanya masuk, kita kelompokkan jadinya seperti ini. Jadi persamaan 2. Nah, kita sudah peroleh persamaan 2-nya. Nah, ini kan persamaan 2. Jadi untuk persamaan 1 sudah kita peroleh, dan persamaan 2-nya juga sudah kita peroleh. Tinggal kita selesaikan dengan metodenya Cramer kan, kemarin metodenya Cramer yang kita rubah. Dari ini kan bentuk linear ini kan bentuknya linear kayak AX tambah B lah. Karena ini adalah punya X, yang ini kan tidak punya kan. Satu juga sama. Ini ya. Ini punya pangkat, ini punya X. Ya kan? Sama kan? Seperti ini. Dianggap linear semua, kita rubah dia ke dalam bentuk matriksnya. Kita rubah di dalam bentuk matriks, ya ini ya persamaan ini ya. Nah, rubah dia ke dalam bentuk matriks, kemudian kita cari A-nya. Cari A-nya dengan metode Cramer. Kita cari metode Cramer seperti ini, ya kan? Lalu di bagian pembilangnya ini kita cari determinan.
Ya, determinan kan berarti bagian sini kali bagian sini dikurangi dengan ini kali ini kan. Nah, kali ini ya kan. Sedangkan yang penyebutnya ini akan menjadi deltanya. Yang ini kali ini yang bagian sini ya. Nah, bagian sini. Sedangkan untuk penyebutnya ini akan berubah menjadi delta. Kita sebut saja delta. Ini sudah nilai A kita peroleh. Untuk nilai B juga sama. Nilai B tinggal kita ganti, berarti kalau cari nilai B, B sama dengan bagian sininya kan. Bagian sini kita ganti dengan sini. Nah, kita coba kita cek. Iya, kita ganti dengan sini. Nah, kita ganti dengan ini. Jadi penyebutnya tetap sama, akan menjadi deltanya. Lalu ini cari determinan. Nah, sudah dapat A dan B. Nah, tapi ingat ya, karena ini adalah linear berbobot, kalau misalnya untuk kasus tanpa bobot yang kayak kemarin cukup sampai situ setelah itu kita cari koefisien determinasinya. Tapi kalau untuk kasus-kasus seperti ini, yang linear berbobot ini berbeda karena ada ralat yang berjalan di situ, ada perlambatan ralatnya. Dan A ini, maksudnya seperti ini. A ini juga punya ralat. A ini punya ralat, ya kan? B juga ini punya ralat, dia punya ralat masing-masing. Walaupun tadi kan karena kesamaan kita dari awal itu kita ngambilnya ini kan, slope-nya itu adalah A dan B-nya adalah intercept, ya kan? Berarti slope-nya sendiri ini punya ralat juga. Jadi maksudnya begini, A ini punya plus minus apa, B juga sama punya plus minus apa di belakangnya. Nah, kita lanjutkan. Saya kasih contoh satu saja. Misalnya kita cari yang SA-nya. Ini kan, A-nya kan kita sudah dapat kan? A-nya kita sudah dapat seperti ini. Untuk mencari SA ini, cara mencari ralat dari A ini, ya kan? Kita mencari ralat dari A atau dari sini lah. Sini dulu ya sebelum ke sana. Ini kan. Kalau kita mau cari SA kuadrat ini, kalau SA kuadrat ini berarti kalau ada pangkat 2-nya, kalau tanpa pangkat 2 ini kan, kalau tanpa pangkat 2 berarti dia simpangan baku. Kalau ada pangkat 2 seperti ini, berarti variannya. Ini cari variannya. Sama dengan sigma dari turunan dari A ini terhadap Y-nya kan. Terhadap Y-nya ini, kemudian dikali dengan SY. Maksudnya begini, misalnya kita mau cari volume bola ya. Volume bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya toh? 4/3 pi R pangkat 3. Berarti kita turunkan terhadap R-nya dulu. Ya kan? Turunkan terhadap R-nya dulu. Ya kan? Kalau misalnya kasusnya seperti itu. Berarti kita turunkan terhadap R-nya dulu, lalu kita cari simpangan bakunya. Sama seperti ini ya. Tapi kasus ini karena dia agak panjang, Pak. Nah, ini kita cari, ya sama prosedurnya sama. Kita masukkan ini kan, kita tulis ulang dulu nilai A-nya tadi, ya kan? Lalu deltanya ini, ya kan? Karena kita mau seperti ini kan, deltanya dikeluarkan, apa sigmanya kan? Karena tadi kan ada sigma kan? Sigma ini kan, nah, sigma terus ulang, sigma ini terus ulang sigma di sini atau tidak? Saya copy saja ini. Maksudnya ke sini ya. Ini kan, sigma ini yang ini ya, miliknya ini, yang ini tadi. A-nya itu kan ini. Sigma ini, yang ini tadi. Yang ini ya, kenapa tidak bisa diblok? Kenapa tidak bisa diblok? Ini ya. Lalu kita tulis ulang D per DYI, tulis ulang bagian sini. Tapi ingat, YI-nya ya yang kita turunkan. Berarti bagian ini saja yang berpengaruh, ya kan? Tapi ini pasti karena begini, karena ini berhubung perkalian, ini kan bentuknya perkalian. Ini perkalian kan, yang kita turunkan itu adalah YI-nya. Tapi ini kan dia akan jadi konstan. Maksudnya konstan itu kita tulis ulang, yang bagian sigma per S Y kuadrat dia jadi konstan. Sehingga seperti ini, turunannya lihat ya. Turunannya ini berarti YI
SY kuadrat dikali dengan 1/SY kuadrat. Ini kan. Turunannya jadi segini. Turunannya jadi ini, sedangkan bagian sini, ini tetap kita tulis ulang yang bagian sini, sedangkan ini karena kita turunkan terhadap Y-nya, sehingga dia jadi 1. Ini kan? Jadi 1/SY kuadrat. Karena ini tadi ada 3, semuanya dipangkatkan 2. Lalu kita pangkatkan 2. Kan ini ada kurung sikunya ini, ya kan? SY ini saya keluarkan. Karena begini kan, A tambah B, A kali B, kemudian kita pangkatkan 2, berarti A-nya itu memuat pangkat 2, B juga memuat pangkat 2, ya kan? Seperti itu kan hukumnya. Sehingga ini kalau kita keluarkan SY-nya keluar, jadi SY-nya pangkat 2, sama kan? SY-nya juga di sini pangkat 2. Sehingga dari sini kan, kita lanjut lagi. Oh, ini tadi ini sudah sampai sini ya. Ini kan sudah turunan. Tadi kan ini belum turunan ya. Sudah turunannya, tinggal dikelompokkan saja. Tinggal dikelompokkan, berarti yang bagian sini, ini kan, pangkat 2-nya ini masuk. Pangkat 2 yang ini kita masukkan semua, masing-masing kan. Kan A kali B kan, kalau dipangkatkan berarti A kuadrat B kuadrat. Ini juga sama. Ini semua masing-masing dipangkatkan 2, atau seperti inilah. Ini, biar kalian tidak bingung, saya tahu. Misalnya kan, ada modelnya seperti ini. A tambah B, kemudian dipangkatkan 2. Kan? Ini kan kalau kita selesaikan dengan segitiga Pascal itu kan. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, ya kan? 1, 4, 6, 4, 1. Ini kan ada cara cepatnya kan ini kan. Berarti A kuadrat, ya kan? A kuadrat 2 kali A kali B, ya kan, karena ini kan 2 kan, karena itu positif berarti ditambah 2A kali B, ya kan, ditambah dengan B kuadrat, dengan B kuadrat. Lalu kalau di sininya kita ganti dengan plus minus, ya kan, atau begini. Kalau ini kita ganti dengan minus, berarti yang minusnya itu adalah kan, ini kan ada yang menurut segitiga Pascal kan seperti ini. Atau kalau bukan segitiga Pascal itu ada istilah keren itu binomial. Sama yang bagian sini kita selesaikan, yang bagian dalam kurung ini kita selesaikan dengan, karena ini adalah negatif, ya kan, negatif ini kan, berarti kita gunakan yang model ini. A-nya ini adalah bagian sini, A ini untuk A ini ya, sedangkan B itu bagian sini, ini yang untuk miliknya si B. Selanjutnya, ya kan, selanjutnya kita ini kan, berarti ini kita pangkatkan 2, ya kan, ini pangkatkan 2, atau mau dipangkatkan 2 masing-masing juga boleh, dikurangi dengan 2 kali A kali B, berarti 2 kali ini dikali dengan ini, tapi ingat ini ada minus ya, makanya di sini jadi minus. Nah, minus 2 ini tulis ulang, ya kan, tulis ulang sampai ke sana. Nah, ditambah dengan B kuadrat, berarti ini kita pangkatkan 2 lagi, karena minus kali minus kan positif. Maksudnya tidak usah, nanti cek, lihat saja model kedua. Ditambah dengan B kuadratnya. B kuadrat berarti ini sama, kita pangkatkan 2 masing-masing, karena dari awal kan ini kita kita pisah-pisahkan kan. Ini juga berarti kita pisahkan. Lalu SY-nya juga kita tulis ulang saja, karena kan dia di luar. Dia di luar. Setelah itu, setelah dari sini kan, setelah dari sini, ini seperti SY kuadrat. Tidak ada yang berubah sih di sini sebenarnya. Ya, deltanya juga dia memuat pangkat 2 ya, karena kurung siku ini memuat deltanya. Makanya di sini deltanya juga dia menjadi pangkat 2. Selanjutnya sama ya, prosesnya kita tinggal dari sini, setelah itu kita masukkan sigmanya. Sudah sampai sini tadi kan sudah.
Lalu kita masukkan sigmanya. Sigma ini nanti masuknya menempel di SY kuadrat ini. Ini kan sudah punya sigma kan? Karena perkalian, ya kan? Dia kita masukkan saja ke sini. SY kuadrat. Dan sigma untuk yang bagian sini ya, yang bagian sini sigmanya itu masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Masuknya ke sini. Kalau sudah masuk ke sini berarti bisa kita kali dengan di depan sini nanti jadinya. Intinya seperti itu ya. Kalau misalnya kita ikuti prosedurnya secara matematis, kita peroleh SA-nya itu seperti ini. Sederhana saja. Ini. Jadi kalian tidak perlu harus selesaikan secara matematisnya, tidak. Saya tidak suruh ya. Nanti kalian perlu perhatikan bahwa nilai A-nya, nilai B-nya, SA-nya seperti ini ya. Ini variannya seperti ini ya. Kita gunakan ini ya, 1 per delta. Kita dapatkan sigma dari SY kuadrat dan mana? Ini ya. Lalu prosedur untuk mencari B-nya juga sama ya. Prosedurnya kayak tadi. Kita dapat SB-nya seperti ini. Dengan koefisien korelasi ini ya. Koefisien korelasi itu memang panjang juga untuk membuktikan. Koefisien korelasinya ini. Ada delta Y dengan delta X ini. Delta Y dan delta X itu sama. Makanya tadi kan ada delta kuadrat. Nggak pakai delta kuadrat juga. Ya, sama saja. Sudah ya. Kalau sudah seperti ini, coba kita masuk di contoh eksperimennya. Contoh eksperimen di sini ya. Kemarin kan kita bahas ini. Yang tanpa bobot itu kan kita sudah lihat di bagian sini kemarin kan. Latihan pertemuan ini kan sudah kita bahas. Nah, tapi ingat ya, kalau di Excel ini dia gunakan ini A tambah BXI. Tapi sebenarnya sama saja. Kalau seperti ini, slope-nya itu nanti miliknya B. A ini adalah intercept ya kan. Kayaknya sama juga yang bagian sini. Oh iya, ini juga dia agak terbalik ya. Makanya saya tadi nulisnya seperti ini. Nulisnya di sini kan. Untuk kasus yang ini, ya. Kalau rumusnya seperti yang ini, berarti kasusnya ini ya, AX tambah B. Sedangkan yang bagian sini, kalau kasus yang berarti Y-nya ini terbalik dia. BX-nya itu di depan. B-nya itu di sini, A-nya itu di sini. Atau A tambah BX lah. Tambah BX. Itu sama saja. Seperti ini ya. Nah, konsep ini sebenarnya sama ini. Cuma dia terbalik. Kalau di sini, ya kan? Ini tak? Kalau di sini A-nya itu adalah B. Yang kita buktikan tadi. Sedangkan B-nya itu adalah A-nya. Ini kan hanya apa namanya? Hanya notasi saja. Kita coba contoh ya. Kita coba selesaikan contohnya. Misalnya ada ini ya, pencucukan garis lurus dengan asas kuadrat terkecil. Ini juga sama ya. Misalnya I-nya indeksnya itu 1 sampai 7, berarti ada 7 kali pengambilan data, ya kan? Oh iya, ini secara informasi saja. Ini apa namanya untuk contoh bandul sederhana, maksudnya kayak apa namanya? Saya tidak copy soalnya. Ayunan matematis lah, ini contoh ayunan matematis ya. Tali diikatkan beban, kemudian kita lepaskan pada sudut tertentu dengan panjang. Tapi ini variasi panjang tali ya, panjang tali tertentu. Lalu ada di sini ada tegangannya, lalu ada ralatnya kan, lalu ada ralat pengukuran. Ini juga sama, ya kan? Ini kan panjang tali. Panjang tali ini kita asumsikan sebagai X, ya kan? Sebagai X-nya kita sudah peroleh di sini.
Lalu kita cari Y-nya. Y-nya kan belum. Y-nya karena di sini adalah tegangan. Berarti ini, karena ini kasus untuk ini ya. Karena kasusnya itu adalah bandul atau ayunan sederhana. Sehingga ini kita pangkatkan 2. TI-nya ini kita pangkatkan 2. 0,91 pangkat 2, 0,15 pangkat 2, sampai 1,75 kita pangkatkan 2. Hasilnya ini. Setelah kita pangkatkan 2. Lalu ini, ya kan? Kalau untuk kasus ralatnya itu berarti 2 kali tegangannya ini, ya kan, dikali dengan ralatnya. Nah, makanya kita peroleh ini kan, sigma I-nya. Kita peroleh sigma I-nya seperti ini. Nah, intinya gini, kalau sudah dapat modelnya di sini, misalnya kalian sudah dapat yang bagian sini ya. Kuning. Misalnya kalau sudah dapat bagian sini, ke sini itu gampang. Untuk kita selesaikan ke sini itu gampang. Ya kan? Misalnya saya hapus nanti jadi masalah ini. Saya hapus ya, kemudian sini. Kita hapus ya. Ya kan? Saya kasih warna putih saja. Biar kelihatan. Ya. Seperti sama dengan tadi berapanya? 1 per ini kan? 1 dibagi dengan ini pangkat 2. Ya, lalu ini kita tarik. Ini lagi. Kalau bagian sini berarti XI ini kan dikali dengan ini kan dipangkatkan 2. Ini dibagi dengan ini pangkat 2. Dapat. Kita tarik saja ke sini. Kalau ini lagi, XI-nya dipangkatkan 2 dikali dengan sigma I-nya ini pangkat 2. Ini dipangkatkan 2 dikali dengan ini kan dibagi dengan sigma ini juga dipangkatkan 2. Sama. Kalau ini YI-nya, ya kan? Kenapa kita pilih YI per sigma I pangkat 2? Kenapa kita gunakan ini kan? Kenapa kita gunakan ini? Karena ini kita arahkan ke sini. Ya, contoh ini dia gunakan ini, dia gunakan yang warna kuning ini. Karena kasus yang kita dia gunakan ini ya. Oh, terbalik ini. Ya, di sini. Enggak. Terbalik. Untuk kasus ini seperti ini ya, dia miliknya, dia model silindernya seperti ini. Nah, dan kita lanjut. Kenapa ini tadi ya, pertanyaan tadi kan kenapa harus sepersigma ini, kenapa harus ini, kenapa harus ini, kenapa harus ini. Nah, karena kita mau arahkan ke sini. Ini kan XI, YI, sigma I pangkat 2. Berarti yang ininya kan. Nah, kita ngambil informasi dari sini. Ngambil informasi ininya. Yang ini kan, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 informasi yang kita gunakan. Nah, lanjut ya. YI dengan sigma I pangkat 2. Berarti ini dibagi dengan sigma I-nya ini dipangkatkan 2. Kita sama. Lalu selanjutnya adalah XI, YI. Ini dikali dengan YI-nya, ya kan? Dibagi dengan sigma I-nya ini yang dipangkatkan 2. Oke. Tinggal cari YI-nya kan. YI-nya ini kita masukkan ke rumus ini. Kita masukkan ke sini. Oke, kita tunggu ya. Saya tambahkan indeks dulu. YI di sini. Kan? YI kan? Ini kan YI estimasi A tambah BX. Nah,
Nah, dari sini intinya kita dapat sampai sini dulu ya. Nah, sampai sini ini kita nanti dulu. Ini nanti. Nah, kalau kita sudah dapat dari sini kan, kita sudah dapat ini jumlahnya ya. Ini jumlah yang sama. Di sini ada jumlah. Jumlah kalau kita misalnya saya hapus dulu ini tadi. Kalau mencari jumlahnya kan berarti ini kan. Sampai ini saya tarik sampai sini. Tarik ke sini. Sudah dapat jumlahnya. Sudah dapat jumlahnya di sini, tinggal kita masukkan ke rumus. Terutama kita cari, terserah mau cari intercept-nya dulu kan, mau cari slope-nya, misalnya cari intercept-nya dulu. Cari intercept ini berarti yang ini ya, yang rumus ini ya. Karena memang kasus kita sekarang ini kita gunakan ini A tambah BX. Berarti A-nya kita gunakan rumus ini kan? Ini. Berarti 1 per delta, yang pertama kita cari deltanya dulu. Kita cari delta, delta. Ini adalah B-nya, dan ini adalah A. Kita cari deltanya. Delta itu kan ini tadi kan? Mana? Ini kan? Ini deltanya itu ya. Berarti 1 per ininya dikali dengan, atau gini, saya kopikan mana deltanya. Delta. Kalau deltanya sama ya, mau ditukar, mau model seperti ini atau seperti ini, deltanya itu sama. Ini rumus dari delta. Ya, pertama kita cari deltanya. Cari delta, ya kan? Berarti 1 per SYI, ya kan? Bersama dengan sigma dari atau jumlah dari 1 per SYI. Berarti ini ya, karena ini kan kita pakai sigma. Mau pakai YI apa tergantung penyimpulan kita saja. Kalau modelnya seperti ini, berarti ini karena tadi kan kita membuktikannya SYI kan, mau pakai ini pun dia sama saja ya. Berarti 1 per sigma I-nya ini kan, lalu dikali dengan ini kan, XI dengan sigma I. XI kuadrat sigma XI kuadrat dengan ini. Kemudian kita kurangi dengan ini kan, XI SYI, kemudian dipangkatkan 2. XI dengan SYI, berarti ini ya. Ini, tapi dipangkatkan 2. Kita enter. Kebesaran. Sama tak? 175 meter. Titik 730,58. Sama tak? Nah, kalau deltanya kita peroleh, kita cari A-nya. Ingat ya, deltanya sama ya, mau yang model versi ini atau seperti itu sama, makanya seperti ini. Nanti saya share filenya. Kemudian kita cari sini B-nya ini. Kita cari B-nya sama dengan B-nya ini kan. Ini lah 1 dibagi dengan deltanya ini, itu dibagi deltanya, kemudian dikali ini dalam kurung, kita ikuti saja, buka kurung dulu, sigma dari 1 per ini kan, 1 per ini ya, ini dikali dengan XIYI dan sigma I jumlahnya, berarti ini kan, ini kemudian dikurangi dengan XI dan sigma, ini kan, XI dan ini yang mana, berarti ini ya, ini dikali ini YI, ini kan, dikali ini.
dan tutup kurung. 0,037. Ini kan karena kenapa 0,04, kita ambil berapa angka. Udah sama toh? 0,04. Ini adalah slope. Ingat ya, ini slope-nya ya. Slope itu. A-nya juga sama. Berarti 1 dibagi dengan deltanya, ya kan? Kemudian dikali dengan kurung ini xi yang kuadrat. Berarti ini kan? Dengan yi ini kurangi dengan xi. Ini ya. Kita ambil 2 angka saja. Udah sama toh? 0,12, 0,04. Inilah bedanya. Tinggal kita cari, tinggal kita cari SA dan SB-nya. SB-nya. SA dan SB-nya ini, nah di sini kan sudah ditunjukkan. SA ini adalah ini. Akar dari mana tadi? Termasukkan ini kan. SA ini dan ini dan SB-nya kan kita ngambil. Kita ngambil SB-nya. Tunggu saya ngajar. Oh iya. Iya. Ini SB-nya kan. Tapi kalau untuk kasus di sini berarti dia terbalik. Untuk bagian sini. Bagian sini dia terbalik ya. Ini saya kasih emang 2 karena kan ada beberapa buku yang membahasnya seperti ini. Jadi di sini terbalik dia. SB-nya yang ini. SA-nya itu yang ini. Karena kita gunakan beberapa referensi itu yang seperti ini juga. Kita tidak bahas SA-nya yang ini. Karena untuk kasus kita sekarang kita gunakan yang seperti ini, ya kita cari SB-nya dulu, dan SA-nya. Ini ya, SB-nya itu yang ini ya. SB-nya yang ini sudah dapat, SB-nya itu hasilnya ini 0,49. Langsung ambil saja ya, nanti kalian tinggal apa namanya dan SB-nya ini. Soalnya waktu juga tidak mau habisnya. 0,0 sekian sini kalau kita tambah. 0,01. Nanti lah kalian tinggal cek di sini. Nah, kalau kita sudah dapat ini, tinggal kita masukkan Y estimasinya. Y estimasi sama dengan A ditambah dengan BX. Ini kan, A-nya tadi adalah ini. Ya, ini A ditambah dengan B-nya itu adalah ini tadi ya, terbalik ya. A-nya tadi adalah ini tambah dengan B kali X. Nah, X-nya kan jadi ini kita kunci dia karena kita mau tarik. Nah, ini tidak perlu karena ini yang berpengaruh lah. Ini lalu YI kurang Y estimasi. YI-nya ini kita kurangi
2 di sini. Lalu ini kan, Y ini kurang Y estimasi kemudian dipangkatkan 2. Tapi kita kasih dalam kurung dulu. Ini kurangi dengan Y estimasinya. Pangkatkan 2. Sudah dapat. Tinggal kita cari X kuadratnya. Kita mau cari X kuadratnya ini tinggal kita masukkan lagi rumus X kuadrat yang kemarin itu. Nah, yang X kuadratnya ini mana? Tinggal kita masukkan saja, guys. Copy di sini dulu. Nah, ini untuk kasus chi-square yang ingat ya. Ini kasusnya seperti ini, sedangkan ini untuk kasus di sini dia modelnya agak berbeda. Bedanya itu hanya di sini, ketukar. Tidak terbuka. Dia hanya ini saja. Ketukarnya itu tidak. Tinggal ini kita masukkan. Berarti kalau untuk kasus kita kan kita gunakan yang di sini dulu. Kita gunakan yang ini. Jadi kita tinggal masukkan saja rumus ini. Min 1/2 sigma dari ini, ya kan? Ditambah dengan kalau kita sudah sesuaikan ini, kita dapat chi-square-nya dari sini sampai ke sini. Setelah itu kita jumlah, karena ini kan jumlah kan. Kalau kita jumlah, kita dapat chi-square-nya di sini. Tapi cukup sampai sini pun tidak jadi masalah, karena fokus kita itu hanya sampai sini. Kita mau cari A dan B-nya saja. Nah, inilah bedanya. Ini kan kalau misalnya kita anggap datanya ini berbobot, berarti ada. Saya coba pakai intercept di sini. Pasti akan berbeda. Kita pakai intercept Y-nya ini titik koma lalu ngambil X-nya ini. Beda jauh dah. 0,17 dengan di sini adalah 0,12 interceptnya. Kalau slope-nya seperti apa? Slope-nya itu berarti Y-nya dulu X. Dia agak berbeda sih kalau kita perpanjang. Berapa angka? Perpanjang tadi berapa? Nanti agak berbeda lah. 0,36 sedangkan 0,38. Inilah yang membedakan ini karena dia punya ralat hitungnya, punya ralat hitung, punya ralat perambatan ralat dari SA dan SB. Kita tidak perlu ya. Kita sampai ini aja ya. Soalnya sudah lewat. Ya, Pak. Akhirnya saya share. Kan ada rekaman dan juga kalian tinggal lihat di rekaman. Tapi untuk bahan eksperimen kita tidak seperti ini. Kalau eksperimen tidak seperti ini ya. Memang ini teorinya. Kita teori dulu. Teorinya sudah kuat, baru kita lakukan eksperimen. Eksperimen tidak seperti ini. Jadi kalian tidak terlalu takut. Jangan takut. Yup. Hanya teorinya itu. Nah ya, kita cukup ya. Kita cukup. Ya, Pak. Sampai hari ini, itu yang untuk hari ini, nanti kita lanjut. Besok itu tentang bagaimana kita sajikan grafik dan penolakan data.
Tinggal satu kali saja, untuk teori. Pertemuan ke-6 besok itu tentang bagaimana mengolah grafik dan penolakan data itu seperti apa. Ada dua, kita mungkin ya, penolakan 2 sigma sama kriteria Chow-Venn. Kita akan bahas itu besok ya. Ya, kita sekian Iya, dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.